Shalom saudara-saudara, perenungan firman Tuhan hari ini dari Efesus pasal yang kelima ayat pertama hingga 21. Saya memberi tema, jangan lupa diri. Di dalam perikop ini Rasul Paulus menjelaskan serangkaian nilai hidup sebagai anak-anak terang. Pada kesempatan ini, saya hanya terfokus pada ayat yang ke-8 yang demikian bunyinya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara-saudara, kata dahulu dalam ayat ini menunjuk pada suatu waktu ketika kita masih hidup mengikuti cara hidup yang sia-sia. Dulu adalah kegelapan dan tanpa Kristus. Tetapi sekarang, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ketika Paulus menekankan, kamu bukan lagi gelap, tetapi terang di dalam Tuhan. Artinya kita diingatkan kembali tentang identitas kita di dalam Kristus, saudara. Hal ini menegaskan bahwa secara status kita telah mengalami perubahan total karena kegelapan dan terang sama sekali berbeda. Dan secara praktis, hidup kita harus lebih baik daripada dunia. Karena terang selalu mengusir kegelapan. Paulus ingin kita memahami bahwa kita adalah terang dan bukan kegelapan. Dan Paulus memakai istilah terang dan gelap untuk melukiskan kontradiksi. Saudara-saudara, jangan lupa diri. Kenapa? Karena hidup yang telah diselamatkan itu sangat berharga dan tidak boleh disia-siakan. Masa lalu kita adalah kegelapan, tetapi hidup ini telah berubah secara radikal ketika kita diselamatkan. Kita diberi tujuan hidup yang baru, yaitu menjadi anak-anak terang di dalam Tuhan. Namun terkadang ada beberapa orang Kristen yang keliru. Mereka memandang bahwa hidup yang telah diselamatkan sebagai hidup yang harus dipertanggungjawabkan oleh Allah saja. Di dalam ayat 8 ini mengingatkan kita kembali. Kita pun harus bertanggung jawab kepada Allah atas hidup yang telah diselamatkan dengan menjadi terang di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kalau sampai kita melupakan identitas kita, maka sesungguhnya kita sudah kehilangan jati diri kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus. Di tengah-tengah komunitas orang percaya, saya menemukan ada dua jenis orang Kristen yang menggelisahkan hati saya. Yang pertama adalah orang Kristen yang sekularitas. Orang Kristen tipe ini walaupun mengaku dirinya Kristen, namun cara hidupnya sama dengan cara hidup sekuler. Yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Yang kedua adalah orang Kristen yang ritualistik. Nah saudara, tipe ritualistik berarti hanya semata-mata menjalankan ritual keagamaan. Tanpa menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, hidup sebagai anak-anak terang yang selaras dengan firman Tuhan bukanlah hidup yang asal dijalani. Alkitab melihat esensi anak-anak terang itu, hidupnya terbuka. Dia tidak akan menyembunyikan dosa. Tetapi hidupnya selalu punya spirit untuk melawan yang namanya kegelapan dan dosa. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan melalui perenungan firman Tuhan. Mari dengan berani kita mau menilai hidup ini. Apakah saya dan saudara telah menunjukkan identitas diri kita sebagai anak-anak terang? Jika sudah, maka semua itu akan teraplikasikan melalui pikiran, ucapan, dan perilaku, yakni seluruh aspek hidup kita. Sebagai penutup saudara, saya bacakan kembali Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan setiap kami, umat tebusan-Mu, akan identitas diri kami yang sesungguhnya. Tuhan yang menolong setiap kami, agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.